Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ya, baik-baik semua. Selamat berbahagia ya. Anak-anak, hari ini bertemu lagi sama Ibu, yaitu akan Ibu ajarkan. Sebelum Ibu melanjutkan, mari dulu anak-anak tempat duduknya bagusin ya. Anak-anak, dengarkan Ibu, jangan lain-lain. Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan, mari dulu berdoa. Ibu yang memimpin doanya, tetapi berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Ya anak-anak, dengarkan dulu, Ibu mau ngabsen anak-anak. Agus, ada? Ada. Ayu, ada? Ya. Berarti anak-anak hari ini semua anak-anak hadir, semua masuk ya. Nah, daripada itu sebelum Ibu melanjutkan materinya, karena materi ini juga ada hubungannya dengan nyanyian, mari kita bernyanyi. Yaitu liriknya bintang kecil ya. Sang Yang Widi yang Maha Pencipta, amat banyak ciptaan yang ada. Makhluk hidup juga benda mati, sungguh hebat ciptaan yang ada yang bandingnya. Nah, untuk bernyanyi nanti anak-anak pelajari lagi di rumah ya. Sekarang anak-anak dengarkan dulu Bu Guru. Atau ulang lagi sekali anak-anak? Ya, Ibu ulang lagi sekali ya. Makanya dengarkan dan ikuti ya. Sang Yang Widi yang Maha Pencipta, amat banyak ciptaan yang ada. Makhluk hidup juga benda mati, sungguh hebat cipta ya, sungguh hebat tak ada bandingnya. Nah, itu anak-anak dipelajari di rumah lagi. Kalau belum hafal, boleh anak-anak nanti Ibu akan ajari lagi untuk berikutnya ya. Nah, untuk itu anak-anak, mari sekarang Ibu akan lanjutkan anak-anak dengan materi pelajaran hari ini, yaitu pendidikan agama Hindu dan budi pekerti ya anak-anak ya. Lihat anak-anak, jangan dulu lain-lain. Oh Agus, kok bercanda di depan? Tidak boleh bercanda. Duduklah yang bagus, yang manis ya anak-anak. Nah anak-anak, dengarkan baik-baik. Nah, hari ini yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anak dengarkan baik-baik ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu membahas tentang ciptaan ide Sang Yang Widi ya anak-anak. Anak-anak, coba bayangkan dan renungkan, apa sih ciptaan ide Sang Yang Widi itu? Ya, anak-anak pasti berpikir, apa sih ciptaan ide Sang Yang Widi itu? Ya, ciptaan ide. Ibu lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak yaitu siswa dapat mewujudkan rasa bersyukur sebagai ciptaan ide Sang Yang Widi ya. Nah, yang kedua, siswa dapat peduli sama dengan lingkungannya sebagai makhluk
ciptaan ide Sang Hyang Widi. Nah, yang ketiga anak-anak, siswa dapat mengenal makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Yang keempat anak-anak, yaitu siswa dapat mengumpulkan contoh-contoh benda mati dan benda hidup ciptaan ide Sang Hyang Widi. Ya anak-anak, dengarkan baik-baik, jangan lain-lain. Nanti ibu akan kasih pertanyaan, anak-anak harus bisa menjawab. Tujuan yang keempat anak-anak ada siswa dapat menulis karya manusia. Nah, disinilah anak-anak harus belajar dengan tekun. Nah, yuk udah pintar, ya duduknya baik dan mendengarkan bu guru untuk mendengarkannya. Nah, sudah siap belajar anak-anak? Ya bagus, sudah pintar. Ayo. Nah, sekarang ibu akan terangkan yaitu jenis-jenis ciptaan ide Sang Hyang Widi, yaitu dapat dibagi dua anak-anak, makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya, jenis-jenisnya dapat dibagi dua, makhluk hidup dan benda tak hidup. Dengarkan dulu anak-anak. Makhluk hidup anak-anak, adapun yang termasuk di dalamnya makhluk hidup antara lain tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Tumbuh-tumbuhan dibilang hidup karena dia memerlukan makanan, bisa berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan apa tidak anak-anak? Ya bagus Eka. Ya, tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan supaya dia cepat besar. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang apa tidak anak-anak? Ya bagus. Tumbuh-tumbuhan juga bisa berkembang biak, ya. Yang berikutnya anak-anak yaitu binatang anak. Binatang juga ciptaan ide Sang Hyang Widi yang hidup, yaitu karena binatang memerlukan makanan dan memerlukan bisa berkembang biak. Nah, itu binatang. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Untuk berikutnya yaitu manusia anak-anak. Manusia ciptaan itu Sang Hyang Widi apa tidak? Iya, pinter ayu. Manusia adalah ciptaan ide Sang Hyang Widi anak-anak. Kenapa dikatakan manusia ciptaan ide Sang Hyang Widi yang paling sempurna? Karena manusia satu, dia memerlukan makanan. Dua, manusia memerlukan bisa berkembang biak. Yang ketiga yaitu manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah, anak-anak, bisakah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Bisa anak-anak? Bisa bu guru? Iya, pinter anak-anak. Yang buruk contohnya itu mencuri. Bolehkah mencuri? Tidak. Itulah manusia dibilang makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widi yang paling sempurna anak-anak, ya. Nah, ini anak-anak. Ini ciri-cirinya. Tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan. Itu ada temannya menyiram
dan memberi pupuk tanaman. Tanaman itu diberi pupuk supaya cepat besar dan diberi air supaya dia segar. Coba anak-anak, kalau anak-anak tidak pernah minum air, pasti agak layu kelihatannya. Tumbuh-tumbuhan juga sama, anak-anak memerlukan air, memerlukan makanan. Nah, gambar yang berikutnya yaitu adik Agus memberikan binatangnya makan, ya, memberikan makan. Nah, cirinya di sana binatang juga sudah diberi makan, dia memerlukan makanan supaya bisa cepat besar dan bisa berkembang dia. Kalau binatang tidak dikasih makan, maukah dia hidup dengan sehat? Tidak, ya. Nah, untuk yaitu berikutnya, nah ini anak-anak, Ayu dan Dewi berpelukan, saling kasih sayang menyayangi. Nah, di sini anak-anak, berarti anak-anak saling sayang menyayangi sesama teman-temanmu. Nah, saling berpelukan. Tetapi anak-anak di masa sekarang, di masa pandemi, anak-anak harus jaga itu. Tidak boleh berpelukan, harus dengan anak-anak jaga jarak. Karena jagalah protokol kesehatan, jaga jarak. Kalau keluar anak-anak pakai masker dan sering-seringlah cuci tangan, ya. Nah, sampai di sana dulu. Anak-anak ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan lanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan yaitu benda yang tak hidup dapat juga menjadi beberapa jenis, anak-anak. Ya, sebelum Ibu menerangkan, anak-anak tahu benda yang tak hidup? Bagus, anak-anak pinter. Anak-anak sudah pinter. Belum Ibu menerangkan, anak-anak sudah bisa jawab, yaitu batu. Nah, kenapa dibilang batu benda tak hidup, anak-anak? Coba Agus bisa jawabnya? Iya, pinter anak-anak. Dia dibilang tidak bisa tak hidup karena dia tidak bisa berkembang biak, dan batu tidak bisa makan, tidak memerlukan makanan. Ada di sini batu makan? Kan tidak ada, ya. Pintar. Nah, itu batu, anak-anak. Nah, Ibu jelaskan ini. Benda yang tak hidup dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu benda padat, cair, udara, dan panas, anak-anak. Nah, di sini tadi sudah Agus menjawab benda tak hidup yaitu batu. Nah, batu itu ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang tak hidup, yang padat, yang padat, ya. Nah, coba Ayu yang cair. Apa contohnya? Ya, jangan yang Ayu saja. Coba Eka jawab apa contohnya? Iya, pinter anak-anak. Yang cair adalah air. Air ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang tidak hidup, ya. Nah, yang berikutnya yaitu udara, anak-anak, dan panas, ya. Nah, ya, batu itu ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang padat, anak-anak. Pintar pertanyaan Agus.
Batu itu ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang padat. Nah, anak-anak ada yang tahu gambar apa ini? Iya, gambar teratai. Kalau teratai hidupnya di mana? Di air. Pinter anak-anak. Anak-anak di rumah punya bunga punya kolam berisi air, berisi bunga teratai. Ya. Nah, kalau di rumah anak-anak punya kolam, isilah bunga teratai atau tunjung ya. Nah, ini anak. Coba anak-anak tebak. Binatang apakah itu? Siapa yang tahu? Iya, ririn, pinter ririn. Dia adalah gambar ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang hidup ya, yang hidup. Ririn katanya punya yaitu bebek di rumahnya dan juga punya kucing. Nah, anak-anak kalau memelihara binatang harus diberi makan supaya dia cepat besar ya. Nah, ini Agus dia belajar membuat PR di rumahnya, tapi lain-lain. Bener Agus? Oh iya, tidak ya. Agus orang pinter. Dia tidak lain-lain dia karena dia orang pinter. Ini yang bodoh nih. Siapa itu? Tuh, dia belajar sambil melihat ke atas. Itu anak yang salah. Kalau belajar, lihatlah bukunya. Jangan lain-lain ya. Anak, lihat. Mari kita perhatikan lingkungan sekitar. Nah, ini anak-anak. Pada mulanya dia ditanam yaitu batangnya saja, karena disiram, karena diberi pupuk, dia cepat besar dan pasti nantinya akan berkembang biak ya. Nah, ini lagi. Nah, dia nari dia. Donald bebek. Nah, ayo senang dah dia ya. Nah, ini Agus dia lari-larian untuk mencari gininya, bebeknya itu. Dia bebeknya hilang. Agus lari-lari dia cari. Kasihan dia ya, sampai kelelahan. Semoga cepat ditangkap ya, gitu ya. Pinter anak-anak. Senang anak-anak? Pinter anak-anak, senang. Nah, ini lagi. Terus dia mencari-cari gininya, bebeknya tidak ada. Masih keliling-keliling, muter-muter mencari-carinya sampai kelelahan. Dia bergerak ya. Itu anak-anak. Anak-anak harus bisa lihat dulu anak-anak. Itu ada apa anak-anak? Yang pertama yaitu ya pinter, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua apa? Binatang. Yang ketiga apa? Ya, manusia. Nah, ketiga-tiganya itu disebut makhluk ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang hidup ya. Ingat itu. Nanti Ibu akan berikan tugas untuk mengelompokkannya. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya?
Iya. Berarti tidak ada yang bertanya. Ibu lanjutkan. Nah, kenapa tumbuhan dapat tumbuh dan tinggi? Karena manusia dan hewan dapat bergerak, berlari. Karena ciptaan dari Brahman atau ide Sang Yang Widi. Ya, anak-anak. Siapa yang menciptakan kalian? Pinter, ayo. Ide Sang Yang Widi yang menciptakan. Ya. Nah, ini lagi dia tumbuh, lagi dia gini ya. Nah, tumbuhan dapat tumbuh karena yang diciptakan ide Sang Yang Widi Wase ya. Ibu bantu bacakan anak-anak. Tumbuhan dapat tumbuh karena diciptakan oleh ide Sang Yang Widi Wase. Anak-anak boleh anak-anak lihat saja. Nanti ibu tuntun untuk membacanya ya. Karena anak-anak masih kelas 1. Nah ini anak-anak. Ini apa namanya? Pinter Bang. Yaitu binatang macan. Dia lari-larian dia tuh, lari-larian untuk menangkap mangsanya ya. Binatang atau hewan, ibu bacakan ya, ibu bantu bacakan. Binatang atau hewan juga diciptakan oleh ide Sang Yang Widi ya. Nah, ini anak-anak. Ya, ini juga manusia. Ya, sambil olahraga. Supaya apa? Supaya sehat. Dia olahraga dia supaya sehat. Anak-anak dapat pelajaran olahraga tadi? Iya, dapat anak-anak. Supaya anak-anak apa? Sehat. Sering-seringlah berolahraga anak-anak. Nih ibu bantu bacakan ya. Manusia juga diciptakan ide Sang Yang Widi Wase sehingga bisa bergerak, berbicara, dan melakukan sesuatu. Nah, di antara ketiganya ciptaan ide Sang Yang Widi itu tumbuh-tumbuhan, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Mana yang paling sempurna? Ia pinter swasti, yaitu manusialah ciptaan ide Sang Yang Widi yang paling sempurna karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang ciptaan ibu bacakan ya. Ciptaan ide Sang Yang Widi merupakan benda tak hidup. Benda tak hidup terdiri dari benda padat, benda cair, udara, benda panas, benda luar angkasa yang ada di langit. Ya, tadi udah ibu sudah singgung sedikit, yaitu benda padatnya, benda cairnya sudah ibu singgung. Ibu bacakan lagi sekali anak-anak, ibu bantu bacakan. Ciptaan Sang Yang Widi yang merupakan benda tak hidup. Benda tak hidup terdiri dari benda padat, benda cair, udara, benda panas, benda luar angkasa yang ada di langit. Nah, ini nak. Gambar apa itu? Pinter, Komang. Yaitu gambar batu. Tadi sudah ibu singgung anak-anak. Anak-anak harus mendengarkan Bu Guru. Jangan lain-lain. Nanti anak-anak akan ada ulangannya lagi. Ya. Nah, ini ada air ya. Nah, ini apa anak-anak? Ayo. Apa namanya? Gambar benda tak hidup yaitu api. Nah, ini anak-anak. Apa namanya? Benda luar angkasa yaitu bintang. Anak, bintang
ciptaan ide Sang Hyang Widi yang ada di langit. Tetapi anak-anak kalau siang tidak kelihatan ya. Anak-anak kalau ingin melihat bintang, keluarlah di malam hari. Nah, sampai di sana ada anak-anak untuk bertanya. Ibu lanjutkan ya, dan ibu bantu bacakan dulu. Nanti anak-anak suruh ibunya mengajari di rumah. Nah, ibu bacakan. Hasil karya manusia. Benda hasil karya manusia adalah benda hasil karya manusia yang dibuat oleh manusia. Misalnya, anak-anak apa? Rumah, mobil, sepeda motor, komputer, dan yang lain. Nah, ini anak-anak gambarnya. Rumahnya bagus sekali. Anak-anak punya rumah di rumah? Ya, punya, pasti semua punya ya. Untuk apa rumah itu? Untuk berlindung di malam hari dan untuk berteduh di siang hari pada saat ada hujan dan panas. Nah, ini apa ini? Gambar apa ini anak-anak? Pinter mobil, yaitu mobil karya manusia anak-anak ya. Nah, ini anak-anak. Sekarang zamannya zaman komputer. Itu komputer siapa yang membuat? Iya, pinter manusia. Komputer atau laptop sama ya, laptop punya karya manusia. Nah, ini namanya laptop. Anak-anak harus mengenal ya. Adalah laptop karya manusia. Nah, sampai di sana dulu anak-anak. Ya, nanti belajar di rumah dengan baik sama ibu, kakakmu, adikmu ya. Sekarang anak-anak ibu simpulkan jenis-jenis ciptaan ide Sang Hyang Widi, makhluk hidup dan tak hidup. Contoh ciptaan ide Sang Hyang Widi yang hidup yaitu hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh-contoh Sang Hyang Widi ya, ciptaan Sang Hyang Widi yang tak hidup, matahari, sungai, ya. Dan karya manusia yang terlain yaitu seperti tadi meja, kursi, rumah, dan sebagainya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Nah, untuk itu nanti ibu akan kasih anak-anak tugas. Anak-anak kerjakan ini 5. Ibu tunggu lagi 5 menit dan langsung setor. Ibu bacakan ya, karena anak-anak kan belum begitu kan. Ibu bantu bacakan. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak. Sebelumnya dulu, pilihlah B apabila pernyataan benar dan pilihlah S apabila pernyataan salah. Nomor 1, tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak. Benar atau salah? Anak-anak tinggal menulis B, huruf B atau huruf S. Anak-anak jangan kedua-duanya ditulis. Tulis salah satu, huruf B atau huruf S ya. Yang kedua, ibu bantu bacakan. Batu adalah contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang hidup. Benar atau salah? Yang ketiga, ayam contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang bisa berkembang biak. Ya, jawab, tulis benar atau salah. Yang keempat, HP contoh karya manusia. Yang kelima, sungai contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang cair. Ya, anak-anak, lagi sebentar, ibu tunggu lagi sebentar. Nah, ini gambar Pak Guru ngajar anak-anak. Nah, anak-anak, mari kelompokkan benda hidup tak hidup. Nah, ini anak-anak ya. Anak-anak silakan
kerjakan di rumah, kelompokkan. Atau boleh ditulis namanya saja, kelompokkan. Mana yang hidup, mana yang tak hidup. Anak-anak dibantu oleh orang tuamu dulu ya. Nah ini juga. Nanti setor minggu depan ya anak-anak tugas saya ini. Nah ini anak-anak ada 2 tugas untuk di rumah. Yang pertama yaitu mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Yang kedua anak-anak warnailah gambar ini. Anak-anak harus bisa mewarnai. Kalau mewarnai anak-anak jangan semua diwarnai. Kalau mata bagaimana warnanya, kalau tumbuh-tumbuhan bagaimana warnanya ya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu. Ibu ucapkan para musanti, belajarlah baik-baik, jangan anak-anak malas belajar. Nanti anak-anak bisa tidak naik kelas, bisa tidak. Terima kasih anak-anak. Om Santi 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 Om.